Secara umum fuqaha, ya, para ahli fikih, mereka mengatakan idza takhalal kuffaru, ya, ardul muslimin salaha au jabalaha amiraha au maghfiraha walau shibron minas sahra asbahal jihadu fardu ainin ala ahli tilkal baldah wa ala mayalihim ala maduna masafatil qasri. Jumhur, ya, ini fuqaha, ya, fuqaha di masa lalu dan hari ini kalau mereka menulis kitab dengan jujur, itu mereka mengatakan bahwa apabila orang-orang kafir memasuki bumi atau tanah kaum muslimin, sahlaha jabalaha, baik dataran rendahnya maupun gunung atau bukitnya, amiroha au makfiraha, baik kotanya maupun pedalamannya, walau shibron, walau hanya sejengkal, shibron minas sahra, walau hanya sejengkal dari padang pasir bumi kaum muslimin, maka jihad asbahal jihad fardhu ainin ala ahli tilkal balad atau tilkal balda, maka jihad hukumnya fardhu ain atas penduduk negeri itu, wa ala mayalihim, dan atas penduduk di sekitarnya, alamaduna masafatil qasr, yaitu atas pada jarak, ya, qasar. Jarak qasar itu, ya, sebagian ulama berpendapat yaitu wahid wa thamanina kilometer, 81 kilometer. Itu wajib fardu ain hukumnya. Ala annahu, ya, mereka mengatakan sesungguhnya yajibu, wajib bagi orang-orang yang ada di tempat di mana orang kafir itu memasuki negeri kaum muslimin dan orang-orang di sekitarnya, ayam fira rakiban, supaya ia berangkat berperang di jalan Allah, rakiban, baik mengendarai kendaraan au masyan au berjalan kaki, khafifan, baik dalam keadaan ringan au thaqilan au dalam keadaan berat, mutazawwijan au ghaira mutazawwij, baik dia sudah menikah atau belum menikah, ma'dunan lahu au ghaira ma'dun, baik ia diizinkan oleh walinya atau tidak diizinkan oleh walinya, dzukran au untha, baik laki-laki maupun perempuan. Yajibu ayyam fira hatta tahara yadhuru, ya, hatta yadhura hadza shibru minal kuffar, hatta yadhura hadza shibru minal kuffar. Wajib atasnya untuk berperang di jalan Allah sampai sejengkal tanah itu tadi bersih dari orang kafir. Sejengkal tanah, ya lewat. Itu orang kafir ada di sejengkal tanah biladul muslimin. Ini sebaliknya, orang Islam di negerinya tidak punya sejengkal tanah pun, semua sudah dikuasai orang kafir dengan berbagai macam cara. Tetapi di sini persoalannya adalah tentara kafir menguasai tanah. Ada 1,5 juta tentara Amerika saja, itu ada 1,5 juta, saudara-saudara sekalian, di negeri-negeri kaum muslimin. Belum tentara sekutu yang lain, Soviet atau Rusia, ya, Inggris, Jerman, Perancis. Perancis itu tentaranya hampir memenuhi negeri-negeri di Afrika Utara, dari Mali, Chad, ya, Tunis, Aljazair, hatta Libya. Jika penduduk negeri itu yang sejengkal tanahnya dimasuki oleh tentara kafir, itu kemudian mereka tidak melaksanakan kewajiban itu, atau mereka menguranginya, atau malas, atau mereka itu duduk-duduk saja, ya, sehingga tentara kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin itu tidak segera terusir, maka meluas fardu ainnya itu kepada yang ada di sekitarnya, terus dan sekitarnya, terus dan sekitarnya, sampai kewajiban itu dilaksanakan. Begitu yang paling mudah. Tetapi ada catatan yang juga membuat
Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin ini berpikir ulang. Ini yang melandasi apa yang disebut dengan semangat jihad global, ya. Tetapi hari ini tidak ada perbedaan antara penduduk Afghanistan, penduduk Jordania, penduduk Indonesia, kaum muslimin, ya, atau antara penduduk Turki dan Mesir. Tentang apa? Tentang fardu ainnya mereka berangkat ke negeri-negeri yang diduduki oleh orang-orang kafir, yang dulunya dia negeri Islam, ya. Anda ke Syria, ya, ke Filistin dan sebagainya, ya. Ini menurut ijtihad beliau. Tidak ada bedanya fardu ain itu bagi warga Syria, warga Indonesia, warga Jordania, warga Afghanistan, ya. Pokoknya di tempat-tempat di mana orang kafir itu masuk ke negeri kaum muslimin, itu ketentuan fardu ainnya sama, ya. Karena apa? Karena hari ini sarana-sarana transportasi itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kemudian alasan yang kedua, karena asbahat ardul Islam ardu wahidah, karena bumi kaum muslimin itu dihukumi secara syar'i, ya, hari ini sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi apakah karena terjadinya penguasaan oleh tentara kafir atas bumi kaum muslimin di Syria, kemudian kaum muslimin di Indonesia terlepas kewajiban syar'i bahwa karena itu bukan miliknya, itu kesalahan berpikir yang mendasar. Karena yang disebut dengan bumi kaum muslimin itu adalah ardhan wahidah, al-hindulana wal urdun lana. India milik kita, Jordania juga milik kita. Wal Qudsulana, Al-Quds yang ada di Syam atau Filistin milik kita, Al-Quds yang ada di Jawa Tengah juga milik kita, saudara-saudara. Nggak ada bedanya. Maka apabila di negeri-negeri yang milik kita itu tadi ada satu saja tentara kafir yang menguasai sejengkal saja bumi kaum muslimin, fardu ain untuk mengusir dia, sampai bumi kaum muslimin ini bersih dari orang kafir dan di sana ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau ajarannya begitu mau apa? Ya. Itu bertentangan dengan ajaran manusia ini itu dan sebagainya. Tapi itu ajaran Allah. Ya. Siapa yang jahat? Ya. Manusia yang menentang ajaran Allah atau manusia yang menentang ajaran manusia yang menentang ajaran Allah? Siapa yang jahat? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal